Jadi ada rahasianya ya. Ada Rahasianya bongkar sekarang rahasianya. Suka kita Jadi, selalu. I care itu apaan sih? I care about you. People is our mission. Connect with God and make disciples. Halo everybody, welcome back again to my YouTube channel. Jadi di video gua kali ini gua akan memperkenalkan kalian salah satu komunitas yang ada di Taiwan. Nah, salah satu komunitas ini adalah komunitas keagamaan. Di sini adalah agama Kristen, guys. Oke? Dan komunitas ini berbasis bahasa Indonesia, guys. Otomatis anggotanya pasti banyak banget ya, teman-teman Indonesia yang bergabung dalam komunitas ini. Dan komunitas ini sudah lama banget mereka berada di Taiwan. Komunitas ini ada cabangnya guys di kota Taipei. Dan gereja mereka terletak di daerah Taipei Main Station guys. Jadi kalau teman-teman yang udah pernah tinggal di Taiwan atau kalian berdomisili di Taipei, pastinya kalian tahu ya Taipei Main Station di sana. Daerah sana bentar lagi gua akan ke sana untuk bertemu dengan dua narasumber gua ya dari gereja ini guys. Sebelum gua lanjut lebih jauh lagi untuk memperkenalkan ke kalian tentang salah satu komunitas Kristen yang ada di Taiwan ini, ikutin dulu tayangan gua yang satu ini guys. Let's go guys, 1, 2, 3. Welcome to IFGF Taipei Chongli. Gereja IFGF ini aku belajar bagaimana peduli dengan teman-teman sekitar kita. So, bagi teman-teman di luar sana yang baru datang ke Taiwan, yuk mari bergabung di Gereja IFGF karena di sini kita bisa belajar banyak hal, ketemu banyak teman. Nah guys, jadi sekarang gue udah masuk ke gerejanya IFGF ini guys. Sekarang narasumbernya kita udah ketemu ya. Nah, ini mereka berdua nih. Mungkin bisa kita perkenalkan nama dulu ya. Kalau gue sendiri kalian udah kenal di channel gue Nikodemus Lemitro, tapi di mereka mungkin kalian belum kenal. Jadi kita bisa mulai ya dari sini. Halo, nama aku Grace dari Palembang. Dari Palembang. Aku Rebecca dari Bekasi. Dari Bekasi. Nah, ini penasaran ya teman-teman. Narasumber kita ini kan dari Indonesia datang ke Taiwan nih. Sebenarnya mereka ngapain sih datang ke Taiwan? Jadi kalian tujuan kalian ke Taiwan dulu ngapain? Kuliah sih, sekolah. Oh, Sama. kuliah. Iya. Dari S1 atau S2 mungkin? Dari S1. Masih lanjut kuliah sampai sekarang? Setelah udah lulus. Oh, udah Jadi lulus ya? setelah lulus kemudian kita mencari pekerjaan. Oh, nice. Ya, puji Tuhan dapat kerja di Puji Tuhan Taiwan. dapat kerja, guys. Selama ini kalian aktifnya di mana? Mungkin naik gunung atau gimana? Atau gimana? Kebanyakan weekend kita sih diisi dengan Ya. di gereja sih. Jadi ya gitu ikut aktivitas gereja. Oh iya, tadi pas gue OTW ke sini ya, ternyata gampang banget untuk ditemukan gereja ini. Jadi kalau teman-teman yang udah pernah tinggal di Taiwan atau teman-teman yang ada di Taipei ya, pasti udah fasih banget yang namanya Taipei Main Station ya. Taipei Main Station untuk menuju ke gereja ini gampang banget ya. Jadi kita dari exit M7, teman-teman keluar dari situ, nanti ketemu Sevel. Kira-kira dari Sevel itu kalian jalan kira-kira ada 100 meter. 100 meter mencapai gereja ini dan udah Yap. langsung bertemu. Mungkin nanti untuk alamat lengkapnya bisa ditaruh di deskripsi ya. Oh iya benar juga. Gua akan tulis di link deskripsi di video di bawah ini. Jadi jangan lupa cek deskripsi di video ini. Merasa selama di IFGF itu menemukan banyak teman-teman baru, bukan hanya teman-teman di gereja, tapi juga bisa saling ketemu di luar, sambil di sekolah maupun di restoran atau sambil pelayanan bareng lah, bisa hangout bareng. Nah, untuk teman-teman yang belum ada gereja di Taiwan, yuk boleh ikut ke IFGF Taipei Chongli. Apa sih kepanjangan dari IFGF ini sebenarnya? Iya. FGF itu kepanjangan dari International Ya. Full Gospel Fellowship. Ini mungkin awalnya dari Indo atau gimana? Betul. Jadi bisa sampai ke Taiwan tuh gimana sih? Langsung Atau- cerita yang di Oke. Taiwannya ya, Oh, gitu. boleh Kalau juga nggak sih. kepanjangan Ya, banget ya. boleh, Jadi boleh, bagaimana boleh. awalnya bisa ada IFGF di Taiwan ini gitu ya. Oke, mungkin Rebecca. Intinya singkatnya, tahun 1997 tuh ada beberapa student di Fengshan University. Mereka bikin satu persekutuan kecil. Lalu pada akhirnya ada satu pendeta dari Indonesia diutus untuk menggembalakan mereka di Taichung. Dan beberapa tahun kemudian gereja ini bertambah besar gitu. Jadi kita juga buka di Taipei, di Kaohsiung, dan di Chongli juga. Dan baru-baru ini tahun 2021 kami juga buka cabang yang lain untuk di Taichung. Wow. Jadi ada 5 gereja sekarang di Taiwan. Jadi ini dari 1997 Yes. sudah ada pendeta dari Indo datang ke Taiwan. Gila, berarti sekarang usianya sudah hampir 24. 24 Iya, tahun. 24 tahun, Komunitas wow. atau gereja ini sudah berdiri di Taiwan. Apa sih visi dari IFGF ini sendiri? Kalau menurut cara pandangku ya, selama Ya. aku berjemaat di sini gitu ya. Ya, jadi kerinduan setiap daripada kita itu teman-teman yang datang ke Taiwan itu punya wadah untuk dilindungi dan juga terus bertumbuh. Jadi jangan sampai sudah datang ke Taiwan yang dulunya mungkin di Indo
punya komunitas, kemudian karena di Taiwan itu tempat yang asing bagi mereka, tempat yang baru bagi mereka, kemudian talenta mereka mati di sini, dalam tanda kurung mati gitu. Ataupun jadi melenceng gitu. Jauh dari keluarga apalagi ya, seperti Bener. itu. Banyak yang aktif di gereja, tapi sampai di Taiwan kita asing, kita harus cari siapa, kita kan nggak tahu ya. Tapi di sini benar-benar ada komunitas yang namanya IFGF ya. Ya, untuk melindungi kita dan tempat untuk bertumbuh di dalam kerohanian kita. Nah, biasanya dalam satu komunitas ya, yang biasanya pasti kan banyak anggotanya ya. Teman-teman pasti juga pengen tahu dong, gereja ini memiliki berapa anggota aktif seperti itu? Mungkin lebih tepatnya jemaat mungkin ya, bukan anggota. Oh, jemaat ya. Gereja, Sebutnya jemaat gereja ya, seperti itu ya. Iya, kalau jemaat kami kurang lebih 100 orang di tiap cabangnya gitu. Dari Taipei, Taipei ya, tadi Chongli, Taichung, Kaohsiung. Kaohsiung. Ada nggak sih syarat untuk bergabung di gereja ini sebagai jemaat gereja dari IFGF ini? Yang ada. Oh, nggak ada? Iya, ya welcome aja datangnya. Jadi kita juga nggak tertutup untuk gitu. khususnya orang Taiwan gitu yang berbahasa Mandarin, itu kita juga menyediakan penerjemah gitu. Sediakan penerjemah Iya, juga, dan guys. juga kadang ada international student, jadi berbasic berbahasa Inggris. Bahasa ya. Inggris kita juga. juga menyediakan Penerjemah penerjemah. Inggris. Wah, asik ya kalau gitu. Berarti kita bisa datang ke sini selain dapat teman Indonesia, bisa mungkin Iya. punya teman internasional juga ya. Mantep banget di sini. Berarti bisa bertumbuh, selain bisa tumbuh dari iman kita, ya mungkin kepercayaan kita sendiri di iman Kristiani juga bertemu teman-teman yang lain seperti Iya, itu. makin banyak koneksi iya, ya, makin banyak koneksi di Taiwan. Selama di IFGF, aku tidak hanya menemukan teman-teman seiman, tapi aku juga mendapatkan keluarga di dalam Kristus. So, bagi teman-teman yang ada di Taiwan dan belum menemukan komunitas, saya ajak untuk join IFGF. Di IFGF ini punya nggak sih struktur organisasinya? Berhubung IFGF Taiwan sendiri jemaatnya masih sedikit saat ini, jadi untuk struktur organisasinya paling cuma pendeta senior kami, lalu ada ketua-ketua untuk iCare. iCare itu apaan sih? I care about you. Oh, iCare about you. Singkatannya dari saya. I-nya dari IFGF. Oh, IFGF guys. Dan mungkin juga I dari saya gitu ya. Di Jadi- care ya. Jadi care. I-nya dari IFGF, lalu care-nya kami berharap bisa care satu sama lain di dalam kelompok kecil ini. Kalau di Indonesia banyak Oh, kan mereka sebutnya nyebutnya komsel. Iya. Mereka ngomongnya komsel. Biasanya komsel itu adalah kelompok Kelompok kecil. Kelompok-kelompok kecil. kecil yang biasanya mungkin cuma 5 sampai 10 orang itu gitu di ngapain sih dalamnya. dalam kelompok itu biasanya? Sama-sama berkumpul, kemudian di dalamnya itu ya kita saling sharing bersama gitu, berbagi ya, berbagi cerita, saling cerita. curhat, saling menguatkan, Saling kemudian menguatkan. juga saling mendoakan satu sama lain. Kalau di FGF nyebutnya I care. Karena care about you tadi ya. Iya. Setiap komunitas keagamaan apapun ya pasti ada jadwal ibadahnya nggak sih? Iya. Nah ini pengen tahu sih jadwal ibadahnya itu gimana? Kalau di IFGF Taipei itu Taipei. setiap hari Minggu jam 3 sore. Oke. Ya, dan jam untuk 3 sore. cabang-cabang IFGF yang lainnya mungkin cek di kolom deskripsi di bawah ini ya, Bisa. dan juga di Instagram masing-masing IFGF ya. Yes, jadi jangan lupa ya guys ya, nanti cek di deskripsi di bawah video ini, nanti kita akan cantumin ya link-link dari Instagram masing-masing wilayah ya. Nggak semua orang kan tinggal di Taipei ya, di Taiwan ini. Mungkin ada yang nonton video ini, mungkin ada yang tinggal di Taichung, di Kaohsiung, ya di Chongli, Iya. bisa lihat semua ya. Ya, kalau selain ibadah minggu, yang tadi aku bilang ada iCare kan. iCare ya. Lalu untuk di gereja Taichung dan Kaohsiung itu ada iYouth, itu ibadah untuk anak muda. Lalu kami juga ada sekolah minggu di semua cabang kami, ada iKids namanya untuk ibadah iKids. sekolah minggu. Sekolah minggu itu untuk anak-anak kecil. Anak kecil ya. Kami juga mungkin ada retreat, kami juga ada bakti sosial, kadang-kadang ke panti asuhan, lalu kami juga pergi untuk berbagi kasih. Sebenarnya mirip sih berbagi kasih dengan bakso Bakti itu sosial. mirip-mirip. Cuman berbagi kasih mungkin lebih ke orang-orang Indonesia yang ada di Taiwan gitu. Di hari-hari raya, agama lain kami juga berbagi kasih dengan orang-orang Indonesia yang ada di Taiwan gitu. Nah itu berbagi kasihnya seperti apa bentuknya? Membagikan makanan Oh, gitu, seperti kemudian itu. juga kadang-kadang untuk kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari. Ya, jadi banyak banget orang-orang Indonesia di sini yang yaitu kita datang ke Taiwan pasti merasa kesepian, merasa ya nggak tahu beli barang di mana, ataupun yang mungkin ekonominya pas-pasan. Iya. Jadi ya kita care. Lalu mungkin beberapa tahun sekali kami juga mengadakan seminar atau acara gabungan mungkin untuk semua cabang IFGF di Taiwan gitu. Oh iya, ini kan dalam pandemi COVID ya. Kita bikin video ini ya guys ya, mungkin nanti mungkin next kalian 2-3 tahun lagi kalau
nonton video ini. Sebenarnya pada saat ini kita bikin video, ini adalah lagi pandemi COVID. Nah, pas pandemi COVID ini kalian bisa bikin seminar. Jadi justru bersyukur ya dengan pandemi COVID-19 ini ternyata membuka wawasan kita bahwa yang namanya seminar tuh nggak tentu harus ngumpul di yang namanya satu tempat. Ya, jadi ternyata kan kita bisa memakai akses internet untuk saling video call gitu kan, banyak aplikasi-aplikasi untuk meeting ya. Kalau kita tahu dari karena COVID-19 ini. Ini kan kalian ceritanya udah lama banget lah di FGF ini ya, seperti itu ya. Jadi kalian dari S1 jadi pelajar sampai udah bekerja. Pastinya kalian juga udah lama banget di komunitas gereja ini, di FGF ini. Nah, pengen tahu deh kesannya kalian selama di FGF ini seperti apa? Mungkin dari Rebecca dulu. Oke, kalau aku mungkin aku ngerasa betah banget sih bisa bertahan sampai 7 tahun di Taiwan dan untuk ketahuan. Grace sendiri mungkin juga udah belasan tahun ya di Taiwan ini ya. Ketahuan. Terbongkar guys, terbongkar. Kenapa gitu? Kenapa kita bisa bertahan selama ini bertahun-tahun stay Jadi di ada Taiwan? rahasianya. Ada rahasianya dibongkar sekarang rahasianya. Sukacita selalu. Rahasianya adalah kita merasa nyaman di Taiwan. Kenapa? Karena adanya komunitas ini tadi yang kita ceritain gitu. Coba bayangin kalau nggak ada FGF ini di Taiwan, aku pasti udah mau menyerah sejak dulu. Feel at home. Jadi terasa banget kekeluargaannya di sini. Kita berasa ya ada keluarga di sini. Benar-benar penting guys ya, namanya satu komunitas. Kita jauh, komunitas adalah dimana kita bisa saling menguatkan satu sama lain ya selama kita merantau keluar dari zona nyaman kita seperti itu. Betul. Benar-benar. Itu kesan yang Rebecca rasakan seperti itu ya. Bagaimana kalau dengan Grace sendiri? Dari aku sendiri hampir sama sih. Jadi merasa banget kekeluargaan, dan di dalam kekeluargaan itu bukan cuman apa ya, maksudnya ya cuman disayang-sayang, nggak cuman itu doang, tapi terus di-push untuk bertumbuh gitu. Pengalaman aku selama di FGF hingga detik hari ini, aku mengucap syukur Tuhan pilih dan tempatkan aku di tempat ini, di mana aku diproses dan belajar banyak hal, mulai dari kerohanian baik maupun jasmani. Dan aku bersyukur ada di sini karena Tuhan mempertemukan aku dengan kumpulan-kumpulan yang sangat benar dan tepat. Dalam komunitas kita bisa bertumbuh itu karena ya kita saling ini ya, mensupport satu sama lain. Itu yang kita butuhkan guys. Jadi sometimes ya kita mengerjakan apa yang kita hobi, yang apa ya, passion kita, apa yang kita lakukan. Sometimes kita juga butuh teman-teman terdekat kita yang bisa yang bantu cayoin kalau bahasa Mandarinnya. Cayo ya, itu seperti itu ya bahasa Mandarinnya. Untuk menyemangati kita untuk menjadi yang lebih berhasil, menjadi yang lebih baik dan lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Ada nggak pesan dari kalian untuk teman-teman yang mungkin masih dari Indonesia yang mungkin semester depan akan datang ke Taiwan ini ya? Ini ada nggak pesan buat teman-teman di Indonesia yang akan datang ke sini? Mungkin dari Rebecca dulu. Oke, kalau pesan untuk teman-teman yang mau datang, jangan takut. Karena kami selalu welcome teman-teman baru untuk datang ke sini. Jadi sekali lagi Taiwan bukan suatu tempat yang maksudnya asing dan harus berfasih Mandarin saat datang gitu. Ya semuanya butuh proses dan carilah komunitas yang benar. Semua orang yang datang dari Indonesia kuliah di Taiwan itu belum tentu bisa bahasa Mandarin. Sekali lagi kita butuh komunitas karena dalam komunitas pun kita juga bisa bertumbuh. Betul. Dan juga tadi yang bahasa tadi juga penting. Saling mengajarkan. Seperti itu kita juga bisa tumbuh. Nah itu yang menariknya dalam satu komunitas. Selama di IFGF aku belajar banyak banget. Salah satunya adalah jadi rutin baca Alkitab dan belajar untuk komitmen di dalam Tuhan. So bagi teman-teman yang belum menemukan komunitas tetap, aku ajak untuk bisa join bareng di IFGF. God bless. Ada nggak sih pesan buat teman-teman yang udah di Taiwan mungkin, yang di Taiwan yang udah nonton video ini ya, untuk yang pelajar, yang bekerja, yang umum, banyak loh sebenarnya teman-teman Indonesia yang ada di Taiwan. Ada nggak pesan buat mereka? Pesan dari aku, jadi walaupun belajar dan bekerja itu penting karena itu tugas kita di Taiwan, tapi perlu banget balancing life di Taiwan. Perlu balance. Jadi kita perlu kasih makan juga kerohanian kita. Jadi kebutuhan jasmani dibutuhkan, tapi jangan lupakan juga dengan kebutuhan rohani seperti Benar itu banget. ya. Untuk ada lagi dari Becca mungkin? Ya, tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi ya? Yuk ikutan. Ini adalah di penghujung ya dari sekian pertanyaan gue untuk dua narasumber spesial gue hari ini di salah satu gereja ya, salah satu gereja
Kristen di Taiwan seperti itu, yaitu adalah International Full Gospel Fellowship. Nah, ini teman-teman, semoga ya dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang gue udah lontarkan ke kedua narasumber ini, semoga bisa memperkenalkan komunitas ini buat teman-teman yang nonton video ini. Mari teman-teman yang belum gabung di acara gereja ataupun belum terikat oleh apapun, mari datang ke gereja FGF Taipei maupun Chongli. See you there. Buat teman-teman yang suka, jangan lupa tekan tombol like-nya, nyalakan subscribe-nya, dan juga tombol notifikasinya. Kalian juga bisa memberikan komen positif ya buat selalu dukung channel YouTube gua ini di Nicodemus Leo Mitro. Oke guys, sekian dari video gua kali ini. Semoga gua dapat membuat video-video menarik lagi buat teman-teman di rumah. See you guys to the next video. Bye-bye. Bye. Udah berapa tahun di Taiwan ini? Silakan. Hitung dulu ya berapa ya? Oke. Enggak. I care. Wow, care guys. I care about you. Apa tadi? I care. Care guys. Dia care. Bertumbuh secara profesional. Bukan cuma di Taipei, karena ini kebetulan kita bikin video di Taipei ya, FGF Taipei, tapi juga di Hsinchu, di Chongli. Tawanya kocak banget. Di Hsinchu. Amin, ada di Hsinchu. Amin. Tolong bantu tahun depan. Behind the scene. Pokoknya di Hsinchu.